Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nurleli Agustin dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sejarah Indonesia sebagai syarat tugas keterampilan pada semester ini dengan tema pemilihan umum pertama tahun 1955. Seperti apa sih pemilihan pada zaman dahulu? Begitu, langsung saja kita bahas materinya bersama. Oke, kalau begitu kita langsung saja bahas materinya. Ya, langsung saja. Pemilihan umum pertama tahun 1955. Pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 1955 atau biasa dikenal dengan Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pada saat itu, pelaksanaan keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kartosuwirjo. Keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu pun akhirnya berlangsung dengan aman karena adanya penjagaan dari anggota bersenjata dan polisi. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520. Angka 520 ini dua kali lipat dari kursi DPR, yaitu 260. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pimpinan Perdana Menteri Ali Sosro Amijojo. Namun, Ali Sosro Amijojo ini mengundurkan diri pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Kemudian latar belakang Pemilu 1945. Jadi latar belakangnya selanjutnya adalah pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah itu cukup menguras energi dan perhatian. Yang selanjutnya adalah belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pemilihan umum. Jadi undang-undang pemilu itu pada saat itu disahkan itu pada tanggal 4 April 1953. Lanjut. Nah, jadi pemilu ini juga adalah pelaksanaannya itu terdapat tahapan-tahapan pemilu. Tahapan pemilu ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Kemudian tahapan yang kedua itu untuk pemilihan konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Tapi tahapan ini tidak hanya untuk memilih anggota DPR dan konstituante saja, tapi juga untuk memilih anggota DPRD yang dibagi menjadi dua tahapan juga. Nah, tahapan pertama itu pada bulan Juni 1957 untuk wilayah bagian barat, dan pada bulan Juli 1957 untuk wilayah Indonesia bagian timur. Karena wilayah Indonesia, pemilihan umum untuk Indonesia wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur ini dipisah, sehingga pemilu pada saat itu berlangsung dengan kondusif. Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang latar belakang dan tahapan pemilu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan apa saja sih yang dipersiapkan pada saat pemilu 1959 dan hasil pemilihannya. Nah, pada bulan April 1954, Panitia Pusat Pemilihan telah mengumumkan bahwa pemilihan akan diadakan pada tanggal 29 September tahun berikutnya. Jadi, itu 29 September itu akan dilaksanakan pada tahun 1955 gitu. Terus pada bulan Juli dan awal Agustus, persiapan telah terlambat dari jadwal. Pengangkatan anggota panitia TPS yang direncanakan mulai pada 1 Agustus tidak dilakukan oleh sebagian besar daerah, dan mereka baru memulai pada 15 September. Nah, pada pidato hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus,
Presiden Soekarno itu mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi jalannya pemilu, maka dia dikatakan sebagai pengkhianat revolusi. Pada 8 September, Menteri Penerangan Samsudin Sultan Makmur itu mengatakan bahwa pemilu akan diadakan pada 29 September kecuali di beberapa daerah yang persiapannya belum selesai. Akhirnya hasil dari kerja keras anggota panitia TPS ini atas kerja kerasnya sehingga pemilu itu dapat dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Untuk persiapan yang kedua, menjelang pemungutan suara, rumor menyebar, termasuk kekuatan akan kerancunan yang meluas di Jawa. Ada juga penimbunan barang di berbagai daerah negara, di berbagai bagian negara, juga diberlakukannya jam malam spontan dan tidak diumumkan selama beberapa malam sebelum hari pemungutan suara. Nah, pada hari pemungutan suara itu sendiri, banyak pemilih yang menunggu untuk memberikan suara pada pukul 7 pagi. Hal itu damai karena orang-orang menyadari tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara, dan pemilu ini juga mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftar dan pemungutan suara hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Nah, setelah melakukan pemilu pada tahun 1955 adalah Partai Masyumi. Partai Masyumi ini mendapatkan 57 kursi DPR, sama seperti hasil dari pemilu pada Partai Nasional Indonesia ini mendapatkan 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante dengan persentase 20,9%. Yang ketiga adalah Partai Nahdlatul Ulama. Partai Nahdlatul Ulama ini mendapatkan 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante dengan persentase 18,4%. Yang keempat itu adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ini mendapatkan 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante dengan persentase 16,4%. Kemudian, partai-partai lainnya ini mendapatkan kursi di bawah 10 seperti PSII, Perkindo, Partai Politik, Partai Sosialisasi Indonesia. 2 partai mendapatkan 4 kursi itu seperti PKI, IPKI, dan Pertil. 6 partai itu mendapatkan 2 kursi seperti PRN, kemudian Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba. Kemudian sisanya itu mendapatkan 1 kursi seperti Baperki, PRI Wongso Negoro, PRI Hasarin, Gerina, dan lain-lain. Namun, pemilu 1955 ini tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan jadwal 5 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1960. Hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Juli 1959 ini dikeluarkannya dekret presiden yang membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada 4 Juni 1960, Soekarno ini membubarkan DPR. Hasil pemilu 1955. Setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Dan Soekarno ini secara sepihak mengeluarkan dekret 5 Juli 1959. Jadi Presiden Soekarno ini tidak bermusyawarah dulu dengan wakil-wakilnya. Terus pada tanggal 5 Juli 1959, ini Soekarno ini membentuk DPR gotong royong, DPR GR, dan MPR sementara atau MPRS yang semua anggotanya diangkat oleh presiden. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan.
Jadi kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pada pemilu pada tahun 1955 ini dimenangkan oleh 4 partai besar. Yang pertama itu adalah Partai Nasional Indonesia dengan 22,3%, Partai Masyumi dengan 20,3%, Partai Nahdlatul Ulama dengan 18,4%, dan Partai PKI, Partai Komunis Indonesia dengan 16,4%. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.